Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik saja, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram garis. Materi penyajian data kelas 5 sekolah dasar. Baik, silahkan semuanya dipersiapkan alat tulisnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang diagram batang. Apakah itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Tujuan dalam membuat diagram yaitu untuk memudahkan bagi siapapun yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk sederhana. Dalam membuat diagram batang, kita membutuhkan sumbu mendatar yang menyatakan kategori atau data yang diamati, dan sumbu tegak yang menyatakan nilai atau banyak data. Macam-macam diagram batang. Yang pertama, ada diagram batang vertikal. Kedua, ada diagram batang horizontal. Ketiga, ada diagram batang majemuk, dan yang keempat ada diagram batang bertingkat. Selanjutnya, langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, menggambar sumbu. Gambarlah sumbu mendatar dan tegak serta tentukan skalanya. Yang kedua, menggambar batang. Menggambar batang tepat pada frekuensinya. Yang ketiga, gambarlah batang-batang. Gambarlah batang-batang pada diagram tinggi batkan frekuensi. Agar kalian lebih memahami lagi, perhatikan contoh berikut. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 10 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Sebelum kalian membuat diagram batangnya, diingat, kalian harus membuat sumbu mendatar atau sumbu X terlebih dahulu. Kemudian, sumbu tegak atau sumbu Y. Sumbu X menyatakan profesi orang tua, sumbu Y menyatakan banyak orang tua siswa. Setelah itu, buatlah skala pada sumbu tegak atau sumbu Y. Kemudian, berilah nomor 1 sampai 10 karena di sini nilai yang paling sedikit adalah 2 dan nilai yang paling tinggi adalah 10. Untuk sumbu X, berilah keterangan profesi orang tua siswa PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Dan jangan lupa untuk membuat garis bantu agar memudahkan kalian dalam menggambar diagram batang. Kemudian perhatikan data PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 10 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, bagaimana? Mudah bukan dalam membuat diagram batang? Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram garis. Apa itu diagram garis? Pada dasarnya, diagram garis tidak jauh beda dengan diagram batang, karena sama-sama menggunakan diagram kartesius atau diagram sumbu X dan Y. Namun, yang membedakan antara diagram garis dan batang adalah frekuensi datanya. Jika di diagram batang berupa batang, sedangkan diagram garis berupa titik-titik setiap data yang kemudian ditarik menjadi sebuah garis.
Jadi di sini diagram garis itu adalah cara penyajian data menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Diagram garis biasanya dipakai untuk menyajikan data statistik yang didapat berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Sebenarnya diagram garis itu memiliki fungsi yang sama dengan diagram batang, yaitu menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Untuk lebih memahami materi, perhatikan contoh berikut. Berikut catatan berat badan Lani selama 5 tahun. Umur 7 tahun berat badan 25 kg, umur 8 tahun berat badan 28 kg, umur 9 tahun berat badan 32 kg, umur 10 tahun berat badan 33 kg, umur 11 tahun berat badan 35 kg. Selanjutnya kalian buat garis sumbu X atau sumbu mendatar dan sumbu Y atau sumbu tegak. Selanjutnya buat skala untuk umur atau tahun 7, 8, 9, 10, 11 yang menyatakan umur atau tahun. Setelah itu buat skala yang menyatakan berat badan. Karena di sini dalam data terendah adalah 25 kg dan tertinggi adalah 35 kg, maka kalian bisa membuatnya skala dari yang paling rendah 25 sampai 35 dengan interval 25 ke 26 itu 1 cm, 26, 27 1 cm dan seterusnya. Setelah itu buatlah garis bantu agar memudahkan kalian dalam membuat diagram garis. Nah, sesuai dengan data umur 7, berat badan 25, berilah titik, kemudian umur 8 tahun, berat badan 28 kg, berilah titik, umur 9 tahun, berat badan 32 kg, kita beri titik, umur 10 tahun, berat badan 33 kg, umur 11 tahun, berat badan 35 kg. Nah, jika sudah, hubungkan titik-titik tersebut dari 7 ke 8, dari 8 ke 9, 9 ke 10, dan 10 ke 11. Nah, ini kita sudah membuat diagram garis. Mudah bukan? Bagaimana? Mudah bukan dalam membuat diagram batang dan diagram garis? Nah, kalian coba untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal berkaitan dengan diagram batang dan diagram garis. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.